Tidak ada di satu negara, tidak ada di satu bangsa dikatakan bangsanya kuat, bangsanya sejahtera kalau kaum taninya miskin, kalau kaum taninya tertindas, kalau kaum taninya dikriminalisasi, bahkan diusir dari tanahnya. Oleh karena itu, kita cinta pada negeri ini, kita ingin negeri ini menjadi kuat. Bahkan Bapak Presiden Jokowi dalam beberapa pidatonya mengatakan bahwa negeri ini adalah negeri terkaya nomor 7 di dunia dari purchasing power parity atau daya beli parity. Tapi mari kita tengok kehidupan kaum tani. Saya mau tanya pada kaum para petani, kamu hidup miskin atau sejahtera? Jawab yang jelas, miskin atau sejahtera? Arti negeri ini belum menuju pada negara yang sejahtera. Yang dibutuhkan oleh kaum tani bukan sekedar angka-angka yang menyatakan negara kita kaya di dunia. Yang dibutuhkan oleh kaum tani bukan sekedar angka-angka yang disajikan yang menyatakan negeri ini gemak ripah lep jinawi. Yang dibutuhkan oleh tani adalah tanah untuk petani. Apa? Land reform. Land reform. Itulah Soekarno, pendiri bangsa ini. Ketika menjadi presiden setelah merdeka, yang pertama beliau keluarkan adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Karena Soekarno tahu, karena kebangkitan bangsa, kesejahteraan bangsa dimulai oleh kesejahteraan kaum tani. Kau lihat di Google, petani baca Google nggak? Ya udah dengerin aja lah. Kalau kau lihat di Google, kamu ketik berapa harga pangan dan energi dunia. Harga pangan dan energi dunia sekarang melambung tinggi. Austria seminggu yang lalu seluruh masyarakatnya turun ke jalan kata biaya hidup telah mencekik. Prancis 3 hari sebelumnya seluruh rakyatnya turun ke jalan di Paris. Bahkan TGV, Serikat Buruh Kereta terbesar di Prancis, mereka melakukan pemogokan karena negaranya telah tercekik, masyarakatnya dengan biaya hidup tinggi, inflasi yang tinggi, akibat harga energi dan pangan yang tinggi. Saya mau tanya sama kamu semua para petani, apakah kamu menikmati harga pangan yang mahal itu? Apakah kamu sejahtera dengan harga pangan yang tinggi di dunia? Kalau begitu, untuk siapa angka-angka itu? Land reform. Land reform. Land reform. SPI, Serikat Petani Indonesia, mendedikasikan melahirkan kembali dengan kaum buruh pergerakan-pergerakan lain. Akhirnya kami bersepakat dimotori oleh SPI, Serikat Petani Indonesia. Kebangkitan kelas, kebangkitan the working class, kelas petani, kelas buruh tani, kelas orang-orang yang terpinggirkan. Kita dedikasikan kembali secara politik, konstitusional, mendirikan partai buruh. Kamu adalah orang penting. Kamu para petani adalah aktor penting di dalam negara ini. Tanpa kamu, siapa yang bisa makan? Tanpa kamu, siapa yang bisa melanjutkan hidup tanpa makan? Dari tahun ke tahun, maka Soekarno, bapak bangsa, melahirkanlah Undang-Undang Pokok Agraria. Tanah untuk rakyat, tanah untuk petani. Mengapa petani digusur dari tanahnya sendiri? Mengapa petani dijauhkan dari nafasnya, yaitu tanah untuk rakyat? Demi perkebunan sawit, demi pertambangan, demi memuaskan nafsu serakah orang-orang kaya itu. Korporasi-korporasi yang sungguh-sungguh kaya tapi serakah, greedy dan
tanah petani dikorbankan. Bahkan petani dihadap-hadapkan dengan aparat keamanan. Saya percaya banyak aparat keamanan TNI Polri lahir dari rahimnya bapak dan ibunya petani. Mereka lahir dari kasih sayang ibunya seorang petani. Bahkan para buruh adalah lahir dari seorang petani. Negeri ini harus berkhidmat pada petani. Oleh karena itu, kita tidak akan tinggal diam lagi. Andaikan Allah izinkan partai buruh menang, andaikan Tuhan memberikan kesempatan partai buruh menang, andaikan Sang Hyang Widi memberkati partai buruh, ishadu kau persaksikan. Perintah saya pertama sebagai presiden partai kepada parlemen fraksi partai buruh, saya akan minta 9 juta hektar akan diberikan tanah kepada kaum petani. Apa yang salah? Kau lihat, maaf kalau saya sebut, Sinarmas punya 3 juta hektar lahan. Petani yang jumlahnya 39 juta lebih, lahannya dimiliki oleh orang-orang kaya. Di mana rasa keadilan? Ada satu orang, Astra Agrobisnis, Salim Group, Taipan, mereka punya jutaan hektar. 3 juta hektar itu berapa meter persegi? Coba petani. Petani 30 miliar meter persegi. 30 miliar meter persegi. Rumah petani rata-rata berapa meter persegi? Kagak punya rumah, digusur tanahnya, dibuang oleh korporasi, dihadapi dengan keamanan, kriminalisasi. Hanya satu kata, lawan. Enak aja. Negeri ini oleh Soekarno-Hatta didedikasikan untuk salah satunya para petani. The founding father, pendiri bangsa ini, mendedikasikan tanah untuk petani. The wealth of land, apa artinya? Apa artinya? The wealth of land, kata Adam Smith. Siapa Adam Smith, Buya? Bapak ekonomi sedunia. Adam Smith dalam satu bukunya mengatakan, the land of wealth, kedaulatan satu bangsa adalah tanah. Adam Smith mengatakan, kedaulatan satu bangsa adalah tanah. Tanah untuk siapa? Tanah untuk siapa? Tanah untuk rakyat. The land reform, reforma agraria, tanah untuk petani. Ada satu orang punya 30 juta hektar. Masa cuma 9 juta hektar aja nggak boleh buat petani? Kita berterima kasih pada Bapak Presiden Jokowi. Ada pembuatan sertifikasi, terima kasih. Tapi ya bukan sampai di situ. Yang kita inginkan adalah the land reform, reformasi agraria. Partai Buruh akan kita dedikasikan buat kamu semua. Reformasi agraria, reforma agraria, tanah untuk petani. Oh, Bung Iqbal asal ngomong, pemimpin Partai Buruh, pemimpinnya SPI. Bang Henry Saragi adalah Dewan Pembinanya Partai Buruh. Ruli Ardiansa adalah Sekjen SPI, adalah Ketua Majelis Nasionalnya Partai Buruh, Ketua DPR-nya Partai Buruh. Ada Ruli, ada Henry, ada Angga, ada Marlan, ada kamu, ada saya. Hati saya taruh di hati kamu semua, kaum petani. Demi Allah, atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, kalau partai ini lolos, the land reform adalah program utama partai ini. Kita kembalikan tanah untuk rakyat. 9 juta hektar sebagaimana janji para presiden-presiden sebelumnya, kita kembalikan pada kamu. Saya tinggal panggil, Bapak Sinarmas Group,
Bapak Astra Agro Industri, Bapak Salim Group, come on, come here. Ada apa Bapak Ibu Partai Buruh? Berapa tanahmu? Kata Pak Sinarmas, 3 juta hektar. Luar biasa. Berapa tanahmu? Astra bisa 1 juta hektar. Luar biasa. Berapa tanahmu? Sekian juta hektar. Kami minta melalui jalur parlemen, setengah dari tanahmu balikin ke petani. Bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Enak aja. Emang negara dia saja? Emang tanah milik orang kaya? Memang tanah milik korporasi? The wealth of the land, kedaulatan satu bangsa, kata Adam Smith, ditentukan dari tanah. Tanah yang dikuasai oleh korporasi, tanah yang dikuasai oleh asing melalui korporasi Indonesia, berarti sebagian kedaulatan bangsa telah direbut. Rebut kembali. Apa namanya? The Land Reform. The Land Reform. The Land Reform. Kembalikan tanah untuk petani. Dan kita minta pada aparat keamanan yang kita hormati, Bapak Kapolri tentu hatinya bersama petani. Bapak Presiden Republik Indonesia hatinya bersama petani. Panglima TNI hatinya bersama petani. Secara terbuka saya sebagai Presiden Partai Buruh, pimpinan Serikat Buruh, salah satu pengurus buruh di tingkat dunia di ILO Governing Body, yaitu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya menyerukan di Hari Petani Nasional ini, hari di mana Soekarno, the founding father, telah melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria. Mungkin tidak terdengar, tapi nanti akan kita sampaikan. Kami minta, saya yakin Bapak Presiden, Kapolri, Panglima TNI hatinya bersama petani. Bapak Presiden orang tuanya petani. Bapak Panglima TNI mungkin saudara-saudaranya ada yang petani. Bapak Kapolri adalah orang tuanya petani. Saya yakin hati dan pikiran mereka bersama kita. Oleh karena itu saya serukan melalui Hari Tani Nasional, Land Reform, 9 juta hektar tanah harus dikembalikan pada kaum petani di seluruh Indonesia. Yang kedua, hentikan keserakahan. Hentikan keserakahan daripada korporasi. Karena saya sudah menjadi bagian dirimu. Saya hanya pelayan kamu kaum petani. Saya hanya pesuruhmu. Karena saya sudah menjadi bagian dari dirimu. Saya akan bawa kasus-kasus pertanian ke tingkat dunia. Kita akan laporkan keserakahan para korporasi itu yang merampas tanah-tanah petani. Kita akan minta korporasi itu mengembalikan hak tanah untuk tanah. Kita bawa ke dalam forum-forum dunia, termasuk kelapa sawit. Saya kenal dekat dengan Presiden Uni Eropa yang mengkaitkan tentang hubungan petani dan buruh. Yang ketiga, kami minta secara terbuka kepada seluruh jajaran aparat keamanan. Saya yakin Pak Kapolri bersama petani, hatinya bersama petani, sebagaimana Bapak Presiden juga. Lepaskan dan bebaskan kawan-kawan petani yang sedang ditahan selama ini. Kita minta bebaskan kawan-kawan petani yang selama ini ditahan. Di Pasaman Barat, betul nggak? Di Pasaman. Di Pandeglang ada yang di penjara nggak? Di Banten sudah bebas. Siapa yang masih di penjara? Ah, ini mantan penjara. Insya Allah masuk surga, Pak. Berjuang untuk rakyat itu artinya menegakkan nilai-nilai ketuhanan. Dan kamu kaum tani sedang memperjuangkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan satu bangsa tergantung tanah. The land of wealth. Adam Smith. Itu kenapa Soekarno melahirkan Undang-Undang Pokok Petani. Kalau masih ada yang ditahan-tahan, saya dengan resmi, Partai Buruh akan menggerakkan seluruh kader-kader Partai Buruh seluruh Indonesia untuk berjuang membebaskan kawan petani yang ditahan. Orang mempertahankan tanahnya kok malah di penjara. Orang sedang berjuang untuk membantu negara sebagai kedaulatan kok di penjara. Apa mereka lupa? Mereka lahir dari rahimnya ibu seorang petani. Apa mereka lupa? Mulut-mulut anak mereka, mulut-mulut mereka, mulut-mulut kita bangsa Indonesia
berasal dari keringat-keringat kaum petani di sawah-sawah, di ladang-ladang, di kebun. Wahai kaum petani, siap berjuang, siap berjuang.